Hai, nama saya Dada Siswan Baru Manggar dengan NIM 1601000125 dari Desain Komunikasi Visual kelas DK 4406A Telkom University. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang literasi data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana definisi literasi data, fondasi literasi data, level literasi data, dan data roles. Untuk yang pertama adalah definisi literasi data. Definisi literasi data yang pertama menurut Tabelau pada tahun 2018 adalah kemampuan untuk memperoleh informasi yang bermakna dari suatu data. Yang berikutnya adalah fondasi literasi data. Fondasi literasi data dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah understand, reason, engage, dan analyze. Yang pertama adalah understand, mengerti apa yang ditunjukkan oleh data, memiliki wawasan apa yang bisa didapatkan oleh data, serta mengerti apa dampaknya terhadap proses bisnis. Yang kedua adalah engage. Engage adalah mengetahui bagaimana data disusun, memahami tipe data, dan mengetahui asal data dan siapa penggunanya. Yang ketiga adalah analyze. Analyze adalah mampu menggunakan metode statistika dan analitik untuk menciptakan wawasan yang berharga. Lalu yang berikutnya adalah reason. Reason adalah bagaimana kita mengkomunikasikan menggunakan data tersebut. Lalu yang berikutnya ada level literasi data. Level literasi data dibagi menjadi 5, konvensional, literasi, kompetensi, fluence, lalu yang terakhir adalah multilingual. Untuk yang pertama adalah konvensional, yang mempunyai definisi, memiliki pemahaman dasar dari konsep data, analisis, dan adalah pengguna hasil analisis. Serta paham bagaimana data bekerja tetapi tidak mampu menjelaskannya kepada orang lain. Seperti contoh adalah seorang profesional yang memiliki pemahaman dasar dari nilai, proporsi, analitik, dan komponen yang terlibat. Yang berikutnya adalah literasi. Literasi adalah memiliki kemampuan untuk menyampaikan, menulis dan berinteraksi dengan data dan program analitik, beserta situasi yang membutuhkan penggunaan data. Seperti contoh adalah seorang profesional yang dapat menjelaskan semua aspek dari penggunaan analitik mencakup masalah industri, proses bisnis atau kebijakan yang terpengaruh, pemanfaatan sumber data, dan metode analitik yang diaplikasikan. Yang berikutnya adalah kompetensi. Kompetensi memiliki kompetensi untuk mendesain, mengembangkan, dan mengaplikasikan data dan program analitik. Seperti contoh adalah seorang manajer yang berpengalaman dalam berhadapan dengan data dan program analitik dan telah mampu mendesain serta menyelesaikan proyek analitik dari konsep hingga mendapatkan hasil. Yang berikutnya adalah fluency, yaitu adalah memiliki kemahiran dalam 3 elemen bahasa informasi lintas domain bisnis dalam tingkatan industri. Seperti contoh adalah seseorang yang dapat memahami hasil interpretasi data dari berbagai sudut pandang. Yang berikutnya adalah multilingual. Multilingual adalah memiliki kemahiran lintas 3 elemen dalam bahasa informasi, lintas domain bisnis, industri, dan ekosistem. Seperti contoh adalah seorang konsultan strategi data analitik yang telah mendesain dan membuat solusi analitik lintas industri dan domain bisnis, serta dapat menjelaskannya kepada orang-orang awam. Berikutnya adalah data roles. Untuk data roles, yang pertama adalah data believer, data user, data scientist, dan juga data leader. Untuk data believer adalah orang yang memiliki pengetahuan bisnis yang luas, hampir tidak memiliki kemampuan analitik. Yang berikutnya adalah data user. Data user adalah orang yang dapat bekerja dengan data dalam keseharian pekerjaannya, serta perlu memahami dan berinteraksi dengan data, dan juga memiliki kemampuan dasar analitik. Yang berikutnya adalah data scientist. Data scientist adalah orang yang memiliki kemampuan analitik yang kuat, mampu menggunakan metode statistik, tetapi memiliki keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Yang terakhir adalah data leader.
Data leader adalah pemain terdepan dari literasi data di dalam organisasi, memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan data, memahami metodologi analitik, memahami perspektif bisnis, serta mampu berkomunikasi, berdiskusi, dan berargumentasi dengan data. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.